Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifka Amalia, NIM T2019-4066. Saya akan menjelaskan tentang pengertian media pembelajaran, sumber belajar, dan alat peraga. Pertama, media pembelajaran. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perbuatan, minat, serta perhatian siswa sedemikian rupa sehingga proses belajar mengajar terjadi pada diri siswa. Lalu, sumber belajar. Sumber belajar adalah semua sumber, baik berupa data, orang, dan wujud tertentu yang dapat digunakan oleh peserta didik dalam belajar, baik secara terpisah maupun secara terkombinasi, sehingga mempermudah peserta didik mencapai tujuan belajar atau mencari kompetensi tertentu. Yang terakhir, alat peraga. Alat peraga adalah seperangkat benda konkret yang dirancang secara sengaja yang digunakan untuk membantu menanamkan dan mengembangkan konsep-konsep pada mata pelajaran tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuri Asyatul Lutfia, NIM T2019-4049. Di sini saya akan membahas tentang jenis-jenis media pembelajaran, sumber belajar, dan alat peraga. Yang pertama, yaitu media pembelajaran. Media pembelajaran dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama yaitu berdasarkan jenisnya, yang kedua yaitu berdasarkan bahan pembuatannya, yang ketiga yaitu berdasarkan daya liputnya. Untuk yang pertama yaitu berdasarkan jenisnya, media dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama media audio, yang kedua yaitu media visual, dan yang ketiga yaitu media audio visual. Lalu untuk berdasarkan bahan pembuatannya, media di sini dibagi menjadi 2, yaitu media sederhana dan media kompleks. Untuk daya liputnya dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama media yang mempunyai daya liput yang luas dan serentak, yang kedua yaitu media yang mempunyai daya liput yang terbatas oleh ruang dan tempat, yang ketiga yaitu media untuk pengajaran individual. Yang kedua yaitu jenis-jenis sumber belajar, yaitu ada 5. Yang pertama manusia, yang kedua material atau bahan, yang ketiga yaitu aktivitas, yang keempat yaitu lingkungan, dan yang kelima yaitu alat dan perlengkapan. Untuk berdasarkan rancangannya, sumber belajar dibagi menjadi 2, yaitu sumber belajar yang dirancang, dan yang kedua yaitu sumber belajar yang dimanfaatkan. Pembahasan yang ketiga yaitu jenis-jenis alat peraga. Alat peraga di sini dibagi menjadi 2. Yang pertama alat peraga lihat, dan yang kedua yaitu alat peraga dengar. Untuk alat peraga lihat yaitu fungsinya untuk menstimulasi atau merangsang indera penglihatan pada proses pembelajaran berlangsung. Dan yang kedua yaitu alat indera dengar, yaitu fungsinya untuk merangsang atau menstimulasi indera pendengaran pada proses pembelajaran berlangsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Qadir, NIM T2019-4076. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemilihan dan pemberdayaan. Pemilihan dan pemberdayaan. Pemilihan media pembelajaran. Dalam pemilihan media harus dikaitkan dengan 3 hal. Yang pertama, kompetensi dasar, yang kedua, strategi pembelajaran, dan yang ketiga, sistem evaluasi yang digunakan. Nah, dalam media pembelajaran mempunyai 3 prinsip pemilihan. Yang pertama, tujuan pemilihan, yang kedua, karakteristik media, dan yang ketiga, alternatif pemilihan. Ada beberapa faktor yang perlu diperlihatkan dalam pemilihan media pembelajaran. Yang pertama itu objektivitas,
Yang kedua, program pengajaran. Yang ketiga, sasaran program siswa. Yang keempat, situasi dan kondisi. Yang kelima, kualitas teknis. Dan yang terakhir, efektifan dan efisiensi penggunaan. Sumber belajar. Dalam pemilihan sumber belajar tergantung pada dua hal. Yang pertama, motivasi. Yang kedua, penggunaan guru dalam sumber belajar. Dalam pemilihan sumber belajar juga ditentukan berdasarkan 5 hal. Yang pertama, program pengajaran. Yang kedua, kondisi lingkungan. Yang ketiga, karakteristik siswa. Yang keempat, karakteristik. Dan yang kelima, sumber belajar. Pemilihan alat peraga. Kriteria yang harus diperhatikan. Yang pertama, kesesuaian alat pengajaran yang dipilih dengan materi pengajaran atau jenis kegiatan yang akan dilakukan oleh siswa. Yang kedua, kemudahan dalam memperoleh alat dan kemudian dalam merancangnya. Yang ketiga, kemudahan dalam penggunaannya. Yang keempat, terjamin keamanan dalam penggunaannya. Yang kelima, kemampuan dana. Dan yang keenam, memudahkan dalam penyimpanan, pemeliharaan, dan sebagainya. Pemberdayaan. Asef Henry mengemukakan contoh upaya pemberdayaan sumber yang mudah, murah, dan efektif. Di antaranya 1. Barang bekas seperti bekas bungkus rokok dan bekas kotak nasi bungkus. Yang kedua, realitas seperti efektivitas dalam memberikan pengalaman tentang perjalanan siswa dari rumah sampai ke sekolah. Tahapan pemberdayaan. Dari tahapan pemberdayaan ada 4 hal. Yang pertama, di awal pembelajaran. Yang kedua, selama proses pembelajaran. Yang ketiga, akhir proses pembelajaran. Dan yang terakhir, di luar waktu pembelajaran. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Hanya itu yang bisa saya sampaikan dan teman-teman sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.